Baik, sekarang kita masuk ke unit yang baru, unit 5, yaitu Asset Accounting. Kita akan mengerjakan banyak exercise nanti mengenai berbagai macam transaksi aset ya. Mulai dari nanti kita bisa melihat list aset yang dimiliki sama perusahaan, terus kita nanti membuat master data aset yang baru, sampai dengan kita membuat transaksi aset seperti perolehan atau pembelian aset dan penghentian atau disposition of asset. Sekarang kita masuk ke task yang pertama, create asset balance list. Langsung kita masuk ke solution dari task 1 ya. Jadi di task 1 ini, create asset balance list. Di sini kita akan melihat list aset yang ada di depreciation area 01 yang merupakan book depreciation pada company code 1000 per tanggal 31 akhir tahun ini ya. Kita langsung aja melihat listnya. Caranya kita bisa lihat di modul, ada accounting, financial accounting, fixed asset, information system, report on asset accounting, asset balance list baru yang masih ada asset balance list, baru yang terakhir adalah by asset class. Di double klik, nanti kita akan masuk ke halaman asset balance list ya. Kita coba isi fieldnya dulu. Company code-nya kita isi 1000 ya, karena di sini kita mau melihat list aset yang dimiliki sama company code 1000. Report date-nya itu adalah akhir tahun ini. Jadi kita mau melihat list aset yang dimiliki sama perusahaan per akhir tahun ini. Jadi ini udah benar. Dipastikan aja kalau udah benar. Lalu depreciation area-nya 01. Pada bagian yang ini, yang bagian ini kita pilih yang list aset yang paling pertama. Lalu pada bagian display option, pastikan yang tercentang adalah use ALV grid. Yang diisi hanya kayak gini. Kita langsung klik execute. Oke, nanti ditampilkan halaman asset balances. Di sini kita akan melihat banyak list aset yang terdapat di company code 1000. Kalau misalnya di scrollnya akan ada banyak banget ya, jenisnya ada office building. Setelah itu nanti di sini ada mesin, ada personal komputer, real estate dan lain-lain. Lalu di sini ada kolom acquisition value, ada accumulated depreciation dan book value. Di sini acquisition value itu adalah nilai perolehannya. Accumulated depreciation itu adalah berapa yang udah didepresiasi banyaknya. Lalu book value adalah nilai buku untuk aset ini. Jadi kita di sini bisa melihat list aset yang kita punya beserta nilai perolehan, accumulated depreciation dan nilai bukunya. Tapi kan ini banyak banget ya list asetnya. Dimana kalau misalnya kita mau melihat aset yang terdapat, kita cuma pengen lihat list aset itu yang terdapat dalam suatu aset kelas tertentu nih. Contohnya di sini adalah aset kelas 3000. Ya, kita langsung aja ke SAP. Dari yang tadi di sini kita back 1 kali. Nah, kita isi fieldnya ini karena kita mau melihat berdasarkan aset kelas ya, yang terdapat di aset kelas 3200 atau 3200 itu merupakan personal komputer. Kita isi fieldnya di sini 3200. Kalau misalnya udah, kita klik execute. Nanti di sini akan ditampilkan semua list aset yang terdapat di aset kelas 3200 atau yang termasuk ke dalam personal komputer. Di sini ada banyak terlihat, ada hardware, notebook, dan sebagainya. Semua ini yang terdapat di aset kelas 3200. Kita coba lihat yang lain nih. Sekarang kita coba mau melihat list aset yang terdapat di aset kelas lainnya. Nih, aset kelas 5000 ya, atau low value asset. Kita back 1 kali lagi.
Nah, habis itu field aset kelasnya kita ganti. Kalau tadi kita melihat personal komputer, sekarang kita coba lihat list aset yang lain, yaitu yang tadi di modul adalah low value asset. Kita coba masukkan di sini 5.000 ya. Baru kita klik execute. Oke, sekarang sudah ditampilkan semua aset yang termasuk ke dalam low value asset atau aset kelas 5.000 ya. Low value asset itu apa sih? Low value asset itu adalah aset-aset dengan nilai rendah. Makanya kalau misalnya kita lihat ini acquisition value-nya sama kayak accumulated depreciation-nya ya. Sehingga di sini book value-nya itu adalah 0. Book value-nya 0 itu bukan berarti nilai bukunya ini udah habis, masa manfaatnya udah habis dan nggak bisa digunakan lagi. Tapi low value asset ini kan aset dengan nilai yang rendah. Makanya nanti semua biaya depresiasinya itu dibebankan saat si perusahaan melakukan pembelian. Jadi pada saat melakukan pembelian perolehan aset itu langsung dibebankan tuh semua depresiasinya. Nah, kenapa gitu? Karena nominalnya itu udah kecil. Kalau misalnya kita nanti per tahun, misalnya useful life-nya itu 5 tahun, kan angkanya kecil banget. Daripada si perusahaan itu buat depreciation dengan angka yang kecil banget, mending dibebankan semuanya nanti di awal. Contoh dari low value asset itu kayak misalnya MOS, itu kan kayak misalnya harganya murah banget, 100.000, kisaran 100.000, dan bisa dipakainya kurang lebih misalnya 5 tahun. Kalau misalnya 100.000 itu cuma dibagi 100.000 dibagi 5 tahun, nanti perusahaan membuat depreciation itu sekitar menjurnal sekitar 20.000 per tahun. Daripada cuma ngejurnal angka sekecil itu, maka bisa dibebankan sama perusahaan di awal. Jadinya book value-nya nanti 0. Jadi bukan berarti itu udah tidak dapat digunakan lagi karena depreciation expense-nya udah habis, bukan gitu ya. Kalau misalnya udah, sekarang kita lanjut masih di tas 1. Nah, di sini sekarang kita mau melihat list aset yang ada di dalam aset kelas 5.000 kayak tadi, tapi dengan depreciation area yang beda. Tadi kan kalau kita lihat adalah kita back satu kali dulu ya. Tadi di sini kita pakai depreciation area itu 1 ya, atau book depreciation. Sekarang kita mau coba depreciation area yang lainnya. Misalkan kita mau yang 20, kita coba klik lembar putih di sini. Kita double klik yang 20, cost accounting depreciation. Ya. Lalu kita klik execute. Di sini tetap 5.000 ya. Nah, ditampilkan di sini list asetnya masih sama. Yang beda di sini adalah acquisition value, accumulated depreciation, dan book value. Jadi kita lihat di sini dengan kita menginput depreciation area yang beda, bisa menghasilkan angka depreciation, accumulated depreciation itu yang beda juga. Jadi sesuai dengan keperluan tiap-tiap bagian di dalam perusahaan. Tuh ya. Kita masih lanjut di tas 1. Sekarang kita mau melihat list aset yang termasuk ke dalam aset kelas 4.000 atau aset under construction atau aset yang masih dalam pembangunan. Kita back satu kali lagi. Setelah itu depreciation area-nya kita isi 01 lagi. Double klik yang paling atas. Lalu aset kelasnya kita isi 4.000. Kalau udah, kita execute. Oke, maka sekarang ditampilkan list aset yang termasuk ke dalam aset kelas 4.000. Sini kalau kita lihat ada satu aset dengan acquisition value-nya itu 100.000. Nah, accumulated depreciation-nya masih 0. Kenapa masih 0? Karena aset under construction itu adalah aset yang masih dalam tahap pembangunan. Maka belum bisa kita gunakan sehingga belum bisa di depreciation. Makanya accumulated depreciation-nya masih 0. Oke, kalau udah kita slice N, untuk tas 1 selesai sampai di sini. Sekarang kita masuk ke tas 2, yaitu create asset master data. Di sini kita akan mencoba membuat master data aset yang baru. Dikatakan di modul bahwa IDES atau perusahaan kita itu mau membeli gedung kantor untuk pabriknya di Hamburg atau kodenya itu 1000. Sebelum kita melakukan
pembelian, kita harus membuat aset master record terlebih dahulu dalam aset kelas 1100 atau aset kelas building. Dengan namanya itu adalah Office Building Hamburg sekian-sekian, pagar-pagarnya. Nah, kalau di Jerman itu ada aturannya, kalau misalnya building itu punya useful life 50 tahun. Di sini dikatakan bahwa kita harus assign building ini ke cost center dan bisnis area kita masing-masing. Nanti juga kita akan mencatat, jangan lupa di sini dibilang mencatat aset numbernya. Langsung kita masuk ke SFP, kita ikuti langkah-langkahnya. Ada accounting, financial accounting, fixed asset, create. Kita double klik yang paling atas aset. Kalau udah, kita akan masuk ke halaman create asset initial screen. Kita coba isi fieldnya. Masukkan aset kelasnya adalah 1100 atau building, karena kita di sini tadi di model adalah building. Company code-nya 1000, number of similar assetnya itu 1. Kita coba, ini udah sama, berarti kalau udah kita klik master data di kiri sini di samping depreciation area, maka kita masuk ke create asset master data. Kita coba isi fieldnya, tadi description-nya dengan nama Office Building Hamburg, kode kelas nomor urut. Kalau udah, cukup isi di depreciation description. Kalau udah, kita pindah ke tab time dependent. Kita isi cost centernya, yaitu CC strip kode kelas nomor urut. CC strip kode kelas nomor urut, jangan sampai salah, plannya itu adalah 1000. Kalau kita cek udah sesuai, kita coba save ya. Maka akan muncul keterangan aset nomor 1282 is created. Artinya master data yang baru itu udah terbentuk. Untuk aset numbernya kita catat di notes, nanti masukin ke Excel ya. Kalau udah, boleh di close aja, nggak apa-apa. Sekarang kita coba klik depreciation area. Di sini kita bisa lihat ada 7 depreciation area yang terdapat di SAP. Biasanya depreciation area ini bisa digunakan sesuai sama keperluan bagian perusahaan yang masing-masing ya. Tapi biasanya untuk keperluan accounting itu kita akan pakai depre area yang pertama, 01, atau book depreciation. Dengan useful life-nya tadi adalah 50 tahun. Kalau udah sesuai, kita bisa slice N aja. Untuk tes 2 dan exercise 17 selesai sampai di sini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk exercise 18. Ada accounting transaction within a period in asset accounting. Yang pertama kita ke tes 1 dulu, asset acquisition. Di sini kita akan mencoba mengerjakan transaksi terkait dengan perolehan atau pembelian aset ya. Kita coba lihat di modul sini. IDES akan, atau perusahaan kita itu akan membeli bangunan dari agen real estate dengan kode vendornya itu agensi kode kelas nomor urut. Nah, sebelumnya itu kita sudah pernah melakukan transaksi sama vendor ini ya, jadi master datanya itu udah ada, jadi kita nggak perlu bikin master data vendornya lagi. Nah, nilai dari bangunannya itu adalah 1 juta euro, belum termasuk pajak 10%. Nah, kita diminta untuk melakukan posting terkait dengan perolehan aset ini dalam aplikasi SAP. Kita coba buka SAP-nya, kita ikutin langkah-langkahnya. Kita ke menu accounting, financial accounting, fixed asset, posting, acquisition, external acquisition, terus double klik yang with vendor. Nanti kita masuk ke halaman acquisition from purchase with vendor header data. Kita isi fieldnya. Untuk dokumen date-nya adalah tanggal hari ini.
tanggal 22, disesuaikan dengan tanggal hari ini ya. Untuk dokumen date dan posting date sama, tanggal hari ini. Untuk type-nya itu KR, periodnya bulan sekarang, company code-nya 1000, currency atau currency-nya itu adalah euro, EUR ya. Kalau misalnya udah, kita ke bawah ke bagian first line item, posting key-nya 31, account-nya adalah agensi kode kelas nomor urut, lalu kita enter 1 kali. Nah, kalau misalkan perhatiin, ini merupakan postingan dengan kompleks screen ya, karena kita menginput bagian header data debit kreditnya itu adalah di screen yang berbeda. Nah, sekarang kita lanjut ke screen yang kedua, enter vendor invoice, add vendor item. Kita masukkan amount-nya itu adalah 1.100.000. Terus untuk tax amount-nya 100.000. Ini kenapa 1.100.000? Tadi kan harga buildingnya adalah 1 juta ya, belum termasuk pajak 10%. Jadi 1 juta ditambah pajak 10% 100.000, makanya di sini jadi 1.100.000. Tax amount-nya udah 100.000, tax code-nya ini kita coba cari 1i atau input tax 10%, kita double klik. Setelah itu payment terms-nya kita ganti jadi R001 atau bisa cari di lembar putih juga boleh. Kalau misalnya udah, kalau kalian mau cari lembar putih, coba ya. R001 itu merupakan retainage payment terms 3 installments. Itu artinya kita akan cicil pembelian buildings ini secara bertahap sebanyak 3 kali ya. Kalau udah, kita double klik boleh, atau di close juga boleh karena tadi udah kita input. Setelah itu, kalau udah, kita pindah ke bawah yang next line item, posting key-nya kita isi 70, account-nya kita isi nomor aset kita masing-masing yang udah pernah kita catat di exercise 17 tas 2 ya. Sini punya kalian masing-masing. Kalau misalnya udah, di ATT ini ada samping kanannya ya, jangan isi samping kiri tapi samping kanan, yaitu tulis 100. Kalau kalian mau cari tahu 100 itu apa, bisa diklik lembar putih. 100 itu adalah external asset acquisition. Jadi itu adalah artinya kita melakukan pembelian atau perolehan aset ini dari pihak eksternal. Jadi biasanya untuk ATT atau Asset Transaction Type itu kita isi kalau ada transaksi terkait dengan aset. Kita isinya itu adalah detail mengenai transaksi aset ini, apakah pembelian dari eksternal, apakah ini penggantian aset, atau untuk evaluasi dan sebagainya. Jadi kita perlu masukin ATT ini supaya kita bisa tahu jurnal ini terkait dengan apa sih, asetnya itu bertambah atau berkurang itu karena apa sih gitu. Kalau misalnya udah, kita coba enter 1 kali. Nanti ada warning, kita enter aja supaya warning hilang, karena di sini tadi SAP memberikan peringatan karena kita melakukan perubahan payment terms-nya. Jadi SAP-nya mau mastiin apakah benar payment terms-nya itu mau diubah, karena emang benar, kita enter tadi supaya hilang. Selanjutnya kita masuk ke halaman yang ketiga, screen yang ketiga, yaitu enter vendor invoice at asset item. Kita isi amount-nya tanda bintang ya. Setelah itu text code-nya udah otomatis terisi. Reference date-nya ini adalah tanggal hari ini, udah otomatis terisi. Untuk amount ini tanda bintang maksudnya adalah angka yang ini nanti menyesuaikan dari angka yang udah kita masukkan di screen yang sebelumnya. Jadi sebenarnya kita udah masukkan total amount-nya 1,1 juta dengan teks 100.000, maka amount di sini akan menyesuaikan yang di screen sebelumnya gitu. Kalau misalnya udah, make sure angkanya udah sesuai, kita post ya. Nah, nanti akan muncul nomor dokumen, kita catat nomor dokumennya di notes. Jangan lupa taruh di Excel.
Kalau mungkin kita penasaran dengan jurnal yang terbentuk itu kayak gimana terkait yang tadi barusan kita posting, kita bisa klik dokumen di kiri atas, habis itu display. Lalu kita masuk ke halaman display dokumen. Nah, ini jurnal yang terbentuk dari transaksi yang tadi kita posting. Di bagian debit bisa kita lihat ini yang amount-nya belakangnya nggak ada minus, ini adalah debit. Ada nomor aset kita masing-masing ya, ini itu sebesar 1 juta adalah aset kita, building kita. Jadi ketika kita melakukan pembelian, aset akan bertambah di sisi debit seperti yang kita pelajarin di accounting. Lalu ada pajak, input tax sebesar 10% yaitu 100.000 di debit karena dia adalah beban pajak. Lalu di kredit ini ada 3. Karena kita belinya secara kredit, maka ini munculnya adalah accounts payable ya. 1 jutanya dipecah jadi 3 karena kita ada 3 kali cicilan, yaitu cicilan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini jurnalnya jadi udah sesuai sama yang sudah kita pelajarin di accounting ya. Aset bertambah di debit, ada pajak, dan juga ada accounts payable di kredit. Kalau udah, kita slash N. Untuk tas 1 belum selesai. Sekarang kita mau lihat nantinya depre aset atas aset yang barusan kita beli itu berapa sih, seperti apa planningnya untuk depreciation setiap tahunnya. Nah, kita bisa mengetahuinya itu di menu yang namanya Asset Explorer. Caranya bisa kita langsung ikutin di modul, ada accounting, financial accounting, fixed asset, asset explorer, kita double klik, lalu kita masuk ke halaman Asset Explorer ya. Di sini kita company code-nya 1000, asetnya adalah yang nomor aset kita masing-masing yang tadi ada di exercise 17/2. Untuk di sini depreciation-nya kita pastikan kuning yang nomor 1 ya. Di sini kita melihat acquisition value-nya adalah 1 juta dengan tipe transaksinya adalah external asset acquisition. Nah, kita di sini di bagian plan values kita bisa melihat planning dari beban depreciation aset kita. Ini ada 50.000 ya. Kita coba klik posted value, kita pindah tab. Kita coba lihat bagian bawah ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di bagian bawah. Bentar. Nah, ini maka di periode 1 sampai dengan 10 itu kosong ya, 00. Kenapa? Karena kan kita baru belinya di bulan 11. Maka di bulan 11 itu nanti baru ada berapa depreciation-nya, angka depreciation-nya. Statusnya ini juga masih kuning ya, karena kan kita baru merencanakan, baru plan. Ini kalau diposting baru nanti statusnya jadi warna hijau, jadi posted. Lampu kuningnya berubah jadi warna hijau gitu. Kita coba lihat lagi. Kalau misalnya udah, jadi kita melihat planning untuk depreciation aset yang tadi kita beli ya gitu. Kalau udah, kita slash N. Untuk tas 1 selesai sampai di sini. Kita lanjut ke tas 2 ya. Tas 2 scrapping. Kita lihat di modul dikatakan bahwa IDES di awal tahun itu, at the beginning of the current fiscal year, IDES itu dia membeli robot bekas dengan harga 500.000 euro. Dan diestimasikan bahwa robot tersebut bisa digunakan untuk 3 tahun ke depan. Namun sayangnya, di akhir September tahun ini perusahaan tuh ngerasa kalau misalnya robot ini udah ketinggalan zaman dan nggak bisa lagi dipakai, maka perusahaan memutuskan untuk membuang robotnya meskipun book value itu masih cukup besar. Maka kita akan mengerjakan transaksi ini, kita langsung ikutin di modul, ada accounting, financial accounting, fixed asset, posting, retirement. Kita double klik yang aset retirement by scrapping. Lalu kita masuk ke halaman enter asset transaction asset retirement by scrapping.
kita isi fieldnya company code 1000, asetnya adalah nomor aset robot kita, bukan yang ada di tadi ya 133 ini, bukan, tapi adalah robot kode kelas nomor urut. Robot kode kelas nomor urut, dokumen date-nya adalah 30/09/2023. Kenapa? Karena tadi dibilang kita memutuskan untuk menghentikan penggunaan robot itu di akhir bulan September. Posting date-nya samain 30/09/2023. Kalau udah, aset value date-nya juga samain. Tampilannya akan seperti ini, terus kita klik save. Ada nomor dokumen, kita langsung catat. Untuk task 2 belum selesai, kita slice and dulu. Sekarang kita mau lihat aset history report untuk aset robot kita tadi. Jadi kita mau lihat riwayat dari penggunaan aset robot kita itu seperti apa. Kita klik accounting, financial accounting, fixed asset, information system, reports on asset accounting, notes to financial statement, international, double klik yang aset history sheet. Masuk ke halaman aset history sheet, isi fieldnya company code-nya 1000 otomatis, aset number-nya adalah robot, kode kelas nomor urut, report date-nya, di sini kita setting akhir tahun ini ya, jadi ceritanya kita mau lihat riwayat transaksi terkait dengan aset robot kita tuh per akhir tahun ini. Depre area-nya 01, sort variannya 0001, kalau udah kita execute. Nah, di sini kita melihat rincian transaksi terkait dengan aset robot kita masing-masing. Jadi kalau kita mau melihat transaksi terkait dengan aset kita yang lain, misalnya itu kita bisa pakai aset history sheet ini. Gitu. Kalau udah, kita slice and. Untuk task 2 selesai sampai di sini. Sekarang kita lanjut ke task 3, aset under construction. Di sini di modul dikatakan bahwa kapasitas gedung yang kita beli sebelumnya dari exercise 18 task 1 ya, itu tuh ternyata nggak cukup untuk memenuhi requirement ya. Oleh karena itu kita perlu melakukan penambahan bangunan. Selama proses konstruksi nanti bebannya itu akan kita posting ke master record untuk aset under construction atau AUC ya, dengan aset kelasnya itu 4000. Nah, di sini dibilang setelah AUC-nya itu komplit atau selesai, baru nanti akan kita pindahkan angka AUC ini ke angka building supaya nanti bisa didepresiasi. Maka hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat master data untuk aset under construction. Di sini kita akan membuat master data untuk aset under construction dengan namanya adalah Office Building Edition sekian-sekian. Nanti akan di-assign buildingnya ke dalam cost center, ke dalam bisnis area kita masing-masing, dan plan-nya di Hamburg dengan kodenya adalah 1000. Kita coba ikutin langkah-langkahnya aja. Langsung ke accounting, financial accounting, fixed asset, create, kita double klik yang aset, kita isi fieldnya, aset kelasnya adalah 4000, karena kita mau masukin ini ke dalam aset under construction, company code 1000, number of similar assetnya 1, kita klik master data yang bagian atas, kita isi fieldnya di sini adalah Office Building Hamburg, Office Building Extension kode kelas nomor urut. Kita pindah ke tab time dependent, terus ini kita isi, kita coba lihat yang di sini disuruh isi bisnis area, cost center, sama plan, tapi di sini berhubung cuma ada field cost center, maka kita isi cost center aja. Cost center CC strip kode kelas nomor urut. Untuk bisnis area sama plan-nya ini nggak usah kita masukin. Kalau udah, kita klik save, nanti akan ada muncul, kita catat nomor aset yang baru ini di Excel ya. Kalau udah, untuk task 2 belum selesai, kita slash n. Barusan kan kita udah membuat master data aset under construction yang baru ya. Nah, sekarang kita akan
kita akan melakukan posting terkait biaya-biaya yang terjadi untuk konstruksi tersebut. Jadi kalau kita mau membangun gedung itu kan butuh biaya. Biayanya itu akan kita bebankan atau kita posting ke aset under construction kita masing-masing. Kita coba lihat di modul di nomor 2 ini. Untuk pembangunan extension tersebut, semua invoice yang kita terima akan kita posting ke dalam aset under construction. Sekarang kita diminta untuk memposting invoice ke dalam aset under construction kita senilai 100.000 euro, ditambah dengan teksnya adalah 10%, kodenya 1i, dengan tanggalnya adalah tanggal hari ini. Invoice-nya kita terima dari vendor agensi kode kelas nomor urut dengan transaction tag-nya adalah 100. Kita langsung ikuti langkah-langkahnya, ada accounting, financial accounting, fixed asset, posting, external acquisition dulu, external acquisition. Habis itu kita double klik yang with vendor. Nah, kita akan masuk ke halaman acquisition from purchase sekian-sekian. Selanjutnya, kita akan melakukan posting menggunakan compact screen ya. Di sini sesuai dengan tampilannya. Kita isi fieldnya, dokumen date dan posting date-nya sama, tanggal hari ini. Untuk type-nya KR, periode bulan ini, company code 1000, currency-nya euro. Di first line item, posting key-nya 31, account-nya adalah agensi, kode kelas nomor urut. Kita coba enter satu kali. Termasuk ke halaman enter vendor invoice. Add vendor item, di sini di modul kan dikatakan atau invoice-nya adalah 100.000 belum transfer pajak, maka 100.000 ditambah 10.000 sama dengan 110.000. Amount-nya adalah 110.000. Jangan sampai salah ya, karena kita di sini nggak ada titik. Kalau udah, untuk tax amount-nya adalah 10.000. Tax code-nya adalah 1i atau input tax 10%. Kita pindah ke next line item. Posting key-nya 70. Di sini adalah nomor aset under construction yang baru kita catat di tas 3. Kita lihat yang baru kita catat di tas 3 yang ini. Yang nomornya 4. Kalau udah, ATT-nya kita isi 100 tadi sesuai dengan yang ada di modul. Kita coba enter satu kali. Nah, masuk ke screen selanjutnya. Untuk amount-nya kita isi tanda bintang, menyesuaikan yang sebelumnya. Text code-nya otomatis terisi. Kalau udah, kita klik posting. Nah, kita akan muncul nomor dokumen. Ini di catat ya. Kalau udah boleh disilang aja di slice N. Untuk tas 3 belum selesai, kita lanjut. Setelah tadi kita melakukan posting terkait dengan biaya-biaya yang terjadi terkait sama penambahan bangunan, selanjutnya setelah itu kita bisa memindahkan angka aset under construction-nya ke nilai aset atau building-nya sesuai di modul. Kita coba lihat lagi di modul di nomor 3. Ketika asetnya udah selesai, maka kita bisa convert AUC-nya itu ke dalam asetnya. Tapi sebelum kita dapat mengconvert AUC-nya, kita harus menetapkan distribution rule terlebih dahulu. Jadi distribution rule itu fungsinya untuk menentukan bagian mana sih dari AUC itu yang nantinya akan kita settle, atau kita pindahkan ke asetnya. Dan mau kita pindahkan itu ke nilai aset yang mana. Jadi kan AUC-nya udah jadi, nanti berapa banyak yang akan kita pindahkan ke dalam nilai aset, dan kita mau menambahkan nilai aset itu ke nilai aset kita yang mana. Aset perusahaan kan pasti banyak ya, nggak cuma satu. Jadi kita tentuin aset yang mana. Nah, proses inilah yang kita sebut dengan istilah define a distribution rule. Kita coba langsung menetapkan distribution rule. Ada accounting, financial accounting, fixed asset, posting, capitalized asset under construction. Kita ada klik yang distribute. Masuk ke halaman settlement, isi field-nya 1000. Untuk aset under construction-nya yang angka depannya 4 ya. Nah, ini. Kalau udah, numbernya otomatis 0. Di bagian setting ini, kalau misalnya masih ada isinya, semuanya kita kosongin. Kita hapus ya. Kita klik execute, nanti masuk ke halaman settlement AUC line item list. Di sini kita akan muncul satu list aset under construction yang kita miliki. Ini adalah aset under construction yang baru aja kita buat tadi.
Kita coba cek nomor asetnya, udah sesuai sama yang punya kita. Amount-nya juga harus sudah sesuai, 100.000. Kita klik yang paling kiri supaya ter-highlight oranye. Terus kita klik edit yang paling atas, enter distribution rule. Nah, nanti akan masuk ke halaman maintain settlement rule overview. Sini kita akan masukkan keterangannya. Aset under construction tadi akan kita pindahkan angkanya ke dalam aset yang mana dan berapa banyak yang akan kita pindahkan. Maka di kolom kategori ini, di chart yang baris pertama, kita pilih yang kita coba klik gambar putih, yang FXA aset. Setelah itu, settlement receiver, kita masukkan nomor aset kita yang ada di exercise 17 sebelumnya. Yang depannya itu adalah angka 1. Nih. Bukan yang depan yang keempat ya. Kalau misalnya udah, bagian persennya kita isi 100. Artinya 100% atau semua dari nilai AUC-nya itu akan kita pindahkan ke nilai aset kita. Kalau misalnya udah, kita back satu kali, nanti statusnya akan berubah jadi warna hijau ya. Kalau udah, kita save, dan nanti akan muncul native distribution rule save. Artinya kita udah berhasil melakukan setting distribution rule untuk aset kita. Kalau udah, kita slice N. Tasnya belum selesai ya. Di sini, setelah kita melakukan setting terkait distribution rule, kita akan melakukan settlement atau pemindahannya. Jadi tadi baru diatur, sekarang kita pindahin. Caranya kita tadi ke SAP. Kalau untuk yang tadi sama aja caranya, financial accounting, fixed asset, posting, capitalize. Tadi kan kita distribute ya. Sekarang kita settle, kita double klik. Masuk ke halaman AUC settlement. Habis itu kita isi company code-nya 1000. Asetnya kita masukkan nomor aset under construction yang depannya 4. Untuk dokumen dan posting date-nya adalah tanggal hari ini. Periodnya sesuai bulan ini. Untuk teksnya itu adalah completion of addition kode kelas nomor urut. Completion of addition nomor urut. Kode kelas nomor urut, sorry. Kalau udah, kita uncentang yang test run, kita hapus centangnya, detailnya tetap tercentang. Tampilannya akan seperti ini. Kalau udah, kita klik execute. Nah, di sini harusnya ada notif asset transaction posted with document number sekian-sekian, artinya kita udah berhasil melakukan pemindahan angka dari AUC ke dalam angka aset. Kita catat di notes lagi ya. Sekarang untuk task 3 belum selesai. Yang terakhir, kita mau cek benar atau enggak sih angka asetnya itu udah pindah dari AUC ke building kita. Harusnya kalau udah pindah itu nilai buildingnya akan bertambah. Kita bisa cek itu pakai Asset Explorer ya di sini. Kita langsung ikuti langkah-langkahnya aja. Ada accounting, kita slash N dulu. Accounting, financial accounting, fixed asset, asset explorer. Kita double klik. Kalau udah, di sini aset company code-nya kita 1000. Untuk nomor asetnya di sini di bagian aset kita isi dengan yang depannya angka 1. Kita coba lihat dari task 2 di exercise 17. Bukan yang depannya 4 ya, tapi yang depannya 1. Kalau udah, kita enter satu kali. Nah, maka bisa kita lihat di sini nilai asetnya udah bertambah. Kalau tadi kalian ingat di sini sebelumnya 1 juta, sekarang jadi 1,1. Nah, kita lihat detailnya ini di bawahnya. Di bagian bawah, di transaction sini, ada keterangan bahwa kita pertama itu ada angka 1 juta yang berasal dari external asset acquisition. Lalu berikutnya ada penambahan 100.000. Di sini adalah transfer AUC. Jadi ini merupakan juga salah satu fungsi Asset Explorer ya. Jadi kalau kita mau lihat rincian transaksi terkait aset yang kita miliki. Gitu. Kalau udah, kita slice N. Untuk exercise 18 selesai sampai di sini. Selanjutnya kita masuk ke exercise 19, closing procedure in asset accounting. Di sini kita akan melakukan beberapa prosedur closing terkait dengan aset seperti ada inventory list, dan nanti di task 2 ada aset history aset. Yang pertama dulu ke task 1, inventory list. Di sini kita akan melihat list aset yang kita miliki atau perusahaan miliki di akhir tahun.
Kita langsung aja accounting, financial accounting, fixed asset, information system, report on asset accounting, asset balances, inventory list, physical inventory list. Kita double klik yang by plant. Kita masuk ke halaman inventory list. Kita klik get variant. Double klik yang AC010. Di bagian reportnya pastikan, report date-nya pastikan sudah terisi akhir tahun ini. Kalau udah kita klik execute, nanti akan muncul di sini adalah inventory list yang dimiliki sama company code 1000 yang ada di plan 1000. Kalau udah kita slice N aja, untuk tas 1 selesai sampai di sini. Kita lanjut ke tas yang kedua ya. Di tas yang kedua di sini adalah asset history sheet. Asset history sheet ini merupakan laporan yang wajib dibuat oleh perusahaan Jerman untuk kepentingan laporan keuangan ke pihak eksternal. Ya, di sini dibilang bukan berarti penting untuk Jerman doang, tapi untuk negara lain juga. Cara untuk kita membuat AHS atau Asset History Sheet bisa kita lihat di modul. Ada Accounting, Financial Accounting, Fixed Asset, Information System, Report on Asset Accounting, Notes to Financial Statement, International, Asset History Sheet. Kita double klik, kita masuk ke halaman Asset History Sheet. Company code-nya kita isi 1000, BA-nya kita isi B kode kelas nomor urut. Bagian setting ini kita pilih yang list asset. Report date-nya pastikan udah akhir tahun ini. Kita scroll ke bawah. Bagian for further settings. Di sini history sheet versionnya kita pilih yang HGB1. HGB1 double klik. Kalau udah kita centang yang use ELV grid. Kalau misalnya udah, kita klik execute. Nanti di sini akan ditampilkan aset yang dimiliki oleh company code 1000 di bisnis area kita masing-masing. Jadi kalau kita assign suatu aset ke dalam bisnis area kita, nanti maka kita bisa lihat di laporannya di bisnis area kita masing-masing itu total asetnya ada berapa, beban depreciation-nya ada berapa, itu bisa kelihatan. Kalau misalnya udah, kita slash N. Untuk materi exercise di unit 5 selesai sampai di sini. Terima kasih.